apa? Yang pertama ada ya pemanfaatan sumber daya alam. Jadi di sini Bapak memiliki suatu gambar. Gambar ini merupakan alat bahan bakar, bukan alat ya, tapi bahan bakar, untuk memasak bisa, untuk jadi bahan penghasil panas bisa. Namanya adalah briket batu bara. Ya. Jadi briket batu bara ini merupakan salah satu sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia. Briket ini cara mengolahnya yaitu bahan yang paling utama adalah pastinya batu bara. Batu bara kita ketahui sendiri adalah hasil dari penimbunan tumbuhan yang ada berjuta-juta abad tahun yang lalu, yang tertimbun tanah dan akhirnya menjadi batu di dalam tanah, dan kita gali sekarang menjadi batu bara. Kalau yang minyak bumi kan dari fosil hewan. Nah, kalau batu bara itu dari fosil tanaman atau batu yang mengeras tadi yang ada dalam tanah. Nah, batu bara ini sebagai bahan utama dicampur dengan ada serbuk kayu keras, kemudian tanah liat, kemudian tepung tapioka, dan juga kapur. Nah, percampuran ini akhirnya bisa kita dapatkan sebuah briket batu bara. Nah, briket ini bisa digunakan untuk memasak, bisa seperti halnya dengan ini arang. Saat kita membakar sate kan ada arang. Nah, seperti halnya dengan arang, cuma bedanya briket batu bara ini lebih lama tahan panasnya dan juga bisa lebih panas dibandingkan dengan arang. Tahannya itu lebih tahan dengan briket batu bara. Selain untuk memasak juga digunakan kegiatan industri dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran briket. Itu untuk salah satu dari contoh pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Dan briket batu bara selanjutnya. Nah, selanjutnya selain energi panas, kita itu juga biasa menggunakan energi listrik. Nah, kira-kira kita bertanya-tanya dari manakah sumber energi listrik? Nah, ini Bapak berikan contoh ada tiga sumber energi listrik atau sumber-sumber energi listrik yang menggunakan bantuan alam. Yang pertama ada kincir angin. Sumber energi listrik berasal dari kincir angin dengan memanfaatkan gerakan angin yang nantinya menggerakkan ini baling-baling. Di kincir angin ini kan nanti dia kan punya baling-baling. Nah, baling-balingnya itu nanti itu kalau terkena angin akan berputar terus. Nah, putarannya itu nanti akan menggerakkan turbin yang sudah ditempatkan di suatu tempat, dan akhirnya dihasilkan listrik yang nanti digunakan manusia untuk memasak, untuk menerangi rumah, untuk melakukan hal-hal banyak yang dilakukan oleh manusia. Itu kincir angin. Terus ada panel surya. Ini panel surya yang biasanya ditempatkan di atap-atap rumah ataupun di tanah lapang yang selalu terkena sinar matahari. Nah, cara kerja panel surya itu yaitu dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Jadi ini kan panel surya bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang kotak ini ditempatkan di tempat-tempat yang selalu terkena sinar matahari, dan dia akan menyerap sinar matahari terus-menerus. Nah, sinar matahari itu akan menghasilkan energi. Energi ini nanti ditampung di dalam sebuah baterai. Nah, dengan demikian energi tadi bisa digunakan saat sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan saat tidak ada matahari. Jadi listriknya dari energi matahari ini nanti bisa digunakan saat malam atau digunakan saat tidak ada cahaya matahari, semisal hujan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kincir air. Ini gambarnya di sini kincir air.
kincir air itu biasanya dipasang pada bawah aliran bendungan atau pada air terjun. Biasanya dipasang di bawah-bawah biar nanti, nah cara kerjanya itu nantinya kincir air yang ada di bawah air terjun itu akan dilalui oleh air yang sangat deras sehingga kincirnya itu bisa berputar seperti ini. Ini airnya dari atas ini kan anak-anak. Nah, terus dialiri air yang deras sehingga kincirnya nanti berputar. Nah, putaran kincir air ini akan menggerakkan turbin yang nantinya akan menghasilkan energi listrik sama dengan kincir angin tadi. Bedanya kalau kincir angin yang menggerakkan baling-balingnya adalah angin, sedangkan kincir air yang menggerakkan roda baling-baling rodanya ya adalah air, seperti itu. Selanjutnya akan Bapak berikan gambaran ini cara kerja dari kincir air. Bagaimana sih kincir air itu bisa menghasilkan listrik? Bapak kasih contohnya ini kincir air. Kalau secara sederhananya seperti ini anak-anak. Jadi ini diibaratkan aliran sungai. Ini aliran sungai ini kan mengalir terus, mengalirnya deras, mengalir ke bawah, akan menggerakkan kincir air ini. Ini loh kincir airnya akan digerakkan menjadi berputar, 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 terus berputar. Nah, putaran ini dihubungkan dengan ini dinamo atau turbin tadi yang ada di sini. Nah, saat ini berputar, terus di sini juga berputar, dan putaran itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik itu nanti akan disalurkan melalui kabel-kabel menuju ke arah perumahan warga. Ini contoh sederhananya dengan memanfaatkan aliran sungai. Nah, yang di bawah ini contoh pada PLTA, sumber energi tenaga air yang diterapkan pada PLTA, pada bendungan. Jadi ini bendungannya di sini ini anak-anak. Nah, bendungannya itu kan di sini. Air ditampung di sini. Nah, di sini di bendungan ini, bendungannya ini. Ini air yang ditampung bendungan, bendungannya ini dam ini. Dam itu bahasa Inggrisnya bendungan. Nah, di bendungan itu diberikan lubang seperti ini ke bawah. Nah, airnya itu nanti mengalir di dalam lubang kecil ini menuju ke ini mesin ininya, mesin penghasil listriknya. Mengalir ke sini dengan deras, mengalir terus diberikan lubang juga untuk mengalir sampai ke sungai-sungai kemanapun dia mengalir, itu airnya mengalir. Nah, ini turbinnya itu di sini anak-anak, yang nanti akan diputar oleh air itu ada di sini turbinnya. Ini akan terus memutar terus. Begitu juga dengan ini tuas yang ada di sini memutar generator. Generator nanti akan menghasilkan listrik dan sudah digabungkan dengan kabel-kabel seperti ini. Seperti yang kita lihat misal di pinggir-pinggir jalan saat kita bepergian kan ada itu kayak tower-tower, kayak menara-menara sutet yang kabelnya besar-besar itu. Nah, itu merupakan ini, itu buat mengalirkan listrik-listrik ke perumahan warga. Nah, kalau untuk yang ini tuh pembangkit listrik yang digunakan skalanya kecil, misal untuk 1-2 rumah saja di daerah yang sulit listrik, yang belum terjangkau listrik. Nah, kalau ini yang pakai bendungan ini digunakan untuk memberikan energi listrik untuk jumlah yang besar, bisa saja satu kota, satu provinsi, bahkan bisa jadi satu negara, seperti itu. Itu contohnya cara kerjanya ya. Itu adalah sumber-sumber energi yang bisa kita dapatkan. Ada tadi briket batu bara yang dihasilkan dari batu bara dicampur dengan ada ada serbuk kayu keras, tepung tapioka, kemudian di bahan-bahan yang lain dicampur sehingga menjadi briket batu bara yang bisa digunakan untuk memasak. Dan ada juga sumber-sumber energi yang memanfaatkan bantuan dari lingkungan di sekitar kita menggunakan alat-alat
seperti alatnya ada kincir angin, ada panel surya, dan juga kincir air tadi. Nah, ini juga Bapak jelaskan cara kerja kincir air hingga menghasilkan listrik. Berikutnya kita masuk ke mata pelajaran IPS, yaitu jenis dan persebaran sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua jenis anak-anak. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dibagi jadi dua jenis. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu maksudnya apa tuh anak-anak? Yaitu sumber daya alam yang keberadaannya itu sangat melimpah di sekitar kita dan bisa digunakan terus-menerus sampai kapanpun, asalkan tidak berlebihan, karena kalau berlebihan pastinya juga akan mengganggu lingkungan. Contohnya apa? Contohnya adalah hasil pertanian seperti padi, kemudian jagung, ketela, hasil hutan seperti kayu-kayu yang ada di hutan yang digunakan untuk meja, untuk lemari, untuk pintu. Hasil perkebunan ada kebun kopi, kebun teh, kemudian ada hasil di perikanan. Itu akan selalu ada terus-menerus asalkan tidak diambil secara berlebihan. Kalau diambil secara berlebihan nanti mengganggu lingkungan. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua itu maksudnya sumber daya alam ini akan habis jika digunakan. Jadi satu kali digunakan langsung akan habis, tidak bisa diperbarui lagi, dan butuh waktu lama untuk membuatnya, bisa sampai mungkin jutaan ribuan tahun, jutaan lah hingga miliaran tahun baru ada, ribuan tahun aja belum cukup, jadi butuh waktu yang sangat lama. Contohnya apa? Minyak bumi itu seperti minyak tanah, terus bensin, solar, pertalit, pertamax itu dari minyak bumi asalnya. Terus bahan-bahan tambang seperti emas, batu bara, besi, dan juga ada gas bumi. Itu jenis dari sumber daya alam beserta contohnya. Kemudian dapat lanjutkan lagi. Ini tabel contoh jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu ada, kalau di pertanian tadi ada padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan. Di perkebunan ada kopi, teh, kakao. Kakao itu bahan dasar coklat, untuk membuat coklat. Kemudian ada karet, ada tebu. Kemudian untuk sumber daya alam yang dari hutan itu ada kayu jati, kayu mahoni, kayu damar, kayu rotan, kayu cendana, dan yang lain-lain. Di peternakan ada sapi, kerbau, kambing, ayam, burung puyuh, itu selalu bisa dikembangbiakan dan akan selalu ada. Di perikanan juga sama, ada ikan bandeng, lele, nila, udang, gurame, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, Bapak perbanyak lagi ini. Kan tadi sudah ada minyak bumi, gas bumi, batu bara. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, dari kelompok organik atau yang bukan dari logam. Itu ada minyak bumi, batu bara, dan gas bumi yang berasal dari makhluk hidup lah. Dulunya itu dia makhluk hidup, dan karena proses yang sangat panjang sehingga bisa menjadi minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Kemudian ada sumber daya alam yang berupa logam atau bukan makhluk hidup. Itu contohnya ada nikel, emas, perak, timah, tembaga. Emas digunakan untuk perhiasan, perak untuk dipergunakan untuk campuran peralatan, membuat peralatan rumah tangga. Ada tembaga untuk membuat kabel-kabel. Kemudian sumber daya alam untuk industri itu ada belerang, gamping, marmer, pasir kuarsa, dan asbes. Nah, itu tadi yang bisa Bapak jelaskan untuk mata pelajaran IPA dan IPS. Untuk pembelajaran 2, anak-anak nanti ada mata pelajaran SPDP dan juga PPKN.
nanti dibaca di LKS tema 9 halaman 44 dan 45. Itu langsung dibaca di LKS karena materinya materi mengulang yang lalu ya. Untuk yang bahasa Indonesia di pembelajaran yang satu juga sama, itu mengulang sehingga anak-anak tinggal membaca di LKS. Oke, cukup saja. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.